Kami mahasiswa dari Politeknik Negeri Kupang, jurusan Teknik Elektro, Prodi Teknik Komputer dan Jaringan, sedang berada di pabrik tahu Pingjaya Oebufu. Kami ingin mewawancarai pemimpin dari pabrik tahu ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk wawancara ini. Perkenalkan, saya Felin dan ada teman saya Fiona, Meidini. Ya. Kami dari Politeknik Negeri Kupang, jurusan Teknik Elektro, Prodi Teknik Komputer dan Jaringan, ingin mengetahui lebih lanjut tentang proses produksi tahu di sini, termasuk bagaimana penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di pabrik. Ya. Kami akan mengutarakan tujuan dari wawancara ini adalah untuk memahami bagaimana pabrik menjaga keselamatan kerja para karyawan, serta memastikan operasional berjalan dengan aman dan efisien. Informasi ini akan kami gunakan sebagai syarat nilai UAS mata kuliah K3 dan tentunya kami akan menjaga kerahasiaannya. Kami akan membahas sedikit tentang K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. K3 yang dimaksud adalah suatu upaya atau serangkaian tindakan yang bertujuan untuk melindungi pekerja, tempat kerja, dan lingkungan kerja dari risiko yang dapat menyebabkan kecelakaan, penyakit akibat kerja, atau kerugian lainnya. K3 juga bertujuan untuk menciptakan kondisi kerja yang aman, sehat, dan produktif. Baik, kita akan masuk dalam proses wawancara, dan untuk sesi pertanyaan saya akan memberikan waktu kepada teman-teman saya. yang pertama, penerapan K3. Apa saja potensi bahaya yang dihadapi pekerja selama proses produksi tahu? Potensi bahaya produksi tahu itu satu, kena air panas. Ya. Kedua, kena air cuka. Ketiga itu ya ini apa? Ya terjangkit penyakit kulit karena kena air terus. Ya sudah itu. Yang kedua, apakah ada pelatihan khusus untuk karyawan baru? Karyawan baru pelatihan khusus nggak ada, cuman ini adaptasi. Adaptasi kita adaptasi 1 minggu. Nanti kalau dia kurang bisa ini apa? Menguasai, ya sudah kita ganti yang lain. Dikeluarkan berarti. Kan 1 minggu percobaan dulu, bisa menguasai atau tidak kita ganti lagi. Mungkin yang ketiga, apakah ada fasilitas atau tim khusus penanganan darurat? Fasilitas penanganan darurat buat? Untuk kecelakaan. Ya. Kecelakaan kita nggak ada tim khusus sebenarnya. Tapi kalau kita buat jaga-jaga kan sediakan obat-obatan juga ada. Kalau semisal pekerja ada yang sakit atau apa. Kalau kecelakaan dalam kerja ya kita sebisa mungkin ada kecelakaan kita langsung bawa ke klinik. Nggak ada tim khususnya nggak ada. Apa saja risiko kerja yang sering dihadapi oleh karyawan di pabrik ini? Nah, risiko kerja di sini itu kebanyakan kan kita pakai air. Penyebabnya itu cuma satu resikonya itu, kutu air. Rata-rata itu kutu air, kalau nggak di kaki ya di tangan, karena pegang air terus. Oke, 5. Apakah karyawan diwajibkan menggunakan alat APD pelindung? Kalau pelindung kita wajib pakai boots, sepatu boots. Itu wajib karena medannya air terus, jadi mengurangi resiko untuk terjangkitnya kutu air toh. Nah, itu. Kalau selainnya itu nggak ada. Cuman baju, celana ya wajar. Kaos tangan nggak ada. Apa tindakan yang dilakukan untuk menjaga kecelakaan kerja, misalnya peralatan panas atau mesin pemberat? Kalau mesin pemberat kita pakai hidrolis modelnya. Jadi kita nggak ada pakai batu angkat, nggak ada. Kita pakainya hidrolis, jadi otomatis. Kalau menangani air panas tuh rata-rata sudah terbiasa karena ada sepatu boots tuh kan biasa kan air kan mengalir dari bawah toh. Ya situ sudah. Yang ketujuh, bagaimana pengelolaan limbah dari produksi tahu? Kalau pengelolaan limbah kita dulu tuh ada pengolahan sebagai gas. Jadi kita baru ulang itu nanti mengeluarkan gas sama kayak gas metana. Jadi kita nanti diproses nanti kita bikin buat api.
bagi kompor. Yang kedelapan, apa tantangan terbesar yang dihadapi pabrik ini dalam produksi tahu? Tantangan terbesar di sini itu air. Kalau sonde ada air, itu paling penting itu ada air di sini. Kalau untuk tahu itu penting ada air. Kalau musim kering kita kesusahan kalau air tidak ada. Kalau musim hujan begini kan air banyak, ya itu sudah paling banyak, paling tinggi kebutuhan kita adalah air. Ada lagi atau belum mencukupi pertanyaannya? Cukup, dan kita akan masuk dalam edukasi. Kami akan memberikan edukasi singkat. Yang pertama, pelatihan keselamatan kerja. Ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada karyawan tentang pentingnya keselamatan di tempat kerja. Ya. Yang kedua, penggunaan alat pelindung diri atau APD seperti masker, sarung tangan, dan sepatu safety. Yang ketiga, cara bekerja aman saat menangani peralatan tajam atau panas. Dan yang keempat, penanganan bahan kimia seperti koagulan tahu dengan aman. Ya, edukasi yang kedua itu simulasi tanggap darurat. Ini yang pertama, simulasi evakuasi saat terjadi kebakaran. Yang kedua, latihan penggunaan alat pemadam api ringan. Dan yang ketiga, prosedur penanganan kecelakaan kerja seperti luka bakar atau terpeleset. Ya. Yang ketiga itu ada kampanye kesadaran K3. Ini kita bisa membuat poster atau banner di area kerja seperti gunakan masker atau sarung tangan untuk keselamatan Anda contohnya. Yang kedua, pastikan area kerja bersih untuk menghindari bahaya. Yang ketiga, mengadakan sesi diskusi singkat sebelum produksi dimulai tentang pentingnya menjaga kebersihan dan keselamatan. Bagi yang keempat itu ada pengelolaan limbah aman. Ini yang pertama, edukasi tentang cara membuang limbah cair dan ampas tahu secara benar untuk mengurangi risiko pencemaran lingkungan. Yang kedua, pelatihan cara membersihkan area produksi agar tetap higienis dan bebas dari risiko penyakit. Edukasi yang terakhir itu ada pemeriksaan kesehatan rutin. Ini menyediakan pemeriksaan kesehatan berkala untuk memastikan karyawan dalam kondisi fit saat bekerja di lingkungan pabrik. Yang kedua itu memberikan informasi tentang pentingnya menjaga pola hidup sehat untuk mendukung produktivitas. Ini sedikit edukasi singkat dari kami, dan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan karyawan dalam menjaga keselamatan, kesehatan, dan kebersihan di pabrik tahu sehingga menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk berbicara mengenai aspek kesehatan dan keselamatan kerja di pabrik ini. Dari wawancara ini, kami mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai penerapan K3 di sini, termasuk berbagai langkah yang telah diambil untuk menjaga keselamatan karyawan serta area yang masih bisa ditingkatkan. Kami berharap hasil dari diskusi ini dapat meningkatkan keselamatan kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Terima kasih. Terima kasih atas sarannya untuk kedatangan teman-teman ke sini untuk sedikit membagi informasi tentang bagaimana pengolahan tahu di sini. Terima kasih atas kunjungannya. Nanti lain waktu kalau ada kesempatan bisa main ke sini lagi. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Ya. Cut.